Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informatika Sains. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang pengantar manajemen proyek perangkat lunak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Caroline Johnson pada tahun 2006, dia menyatakan bahwa pekerjaan yang paling teratas itu adalah proyek atau program manajemen. Dari hasil surveinya, dia mendapat hasil 60% yang dari surveinya bahwa pekerjaan yang paling top pada tahun itu adalah proyek manajemen. Kemudian diikuti oleh business process management, business analysis, application development, database management, security, enterprise architecture, strategis, and internal consultant. Itulah 8 pekerjaan yang paling top pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2020, globalknowledge.com melakukan survei juga. Nah, pada tahun 2020, project management itu berada di posisi yang ke-7, sedangkan yang paling teratas diduduki oleh cyber security. Baik, apa itu definisi proyek? Proyek adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil yang unik. Disebut juga dengan hasil yang khusus. Merupakan usaha formal yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu dengan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, diawali pada waktu tertentu atau waktu mulainya proyek tadi. Yang kedua, ditetapkan dengan pasti baik tujuan maupun lingkup kerjanya, memiliki tujuan proyek yang jelas dan apa saja yang dikerjakan. Yang ketiga, ditetapkan dengan baik atau hasil produknya, termasuk kriteria performansi produk. Yang keempat, ditetapkan dengan baik kriteria penyelesaian proyek. Dan yang kelima, ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian. Jadi dalam sebuah proyek itu harus jelas kapan waktu yang dimulai, kemudian kapan waktu proyek itu berakhir. Itulah yang dimaksud dengan proyek. Definisi manajemen, suatu proses dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien dengan menggunakan 4 fungsi utama dari manajemen, yaitu yang pertama planning, yaitu merencanakan sesuatu yang jelas. Yang kedua organizing, mengatur. Jadi setelah proyek tadi jalan, maka manajemen sini harus bisa melakukan mengatur. Yang ketiga actualing, yaitu melakukan proyek yang sudah direncanakan tadi. Yang keempat adalah melakukan pengontrolan supaya tidak ada waktu dan biaya yang mubazir. Itulah disebut dengan manajemen, sehingga proyek yang dilakukan tadi berjalan secara efektif dan efisien. Definisi manajemen proyek perangkat lunak yaitu suatu kegiatan merencanakan, mengatur, melakukan, dan mengontrol suatu proses dengan sumber daya yang ada untuk membuat suatu perangkat lunak dengan waktu tertentu untuk memenuhi suatu kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan manajemen proyek perangkat lunak. Nah, sifat proyek di sini ada 5. Yang pertama, memiliki tujuan yang unik atau tujuan yang khusus. Yang kedua, berlangsung sementara, yaitu diawali oleh waktu kemudian diakhiri oleh waktu yang sudah ditentukan. Jadi proyek itu tidak ada namanya proyek seumur hidup. Ada waktu mulai dan ada waktu berhenti. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Itu sudah pasti, baik sumber daya manusia, sumber daya bahan, material, dan lain-lainnya. Yang keempat, memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penentu dalam hal finansial sasaran proyek, yaitu memiliki sponsor dalam pengadaan barang, jasa, dan lain-lainnya. Jadi ini proyek ini dikerjakan atas dana dari mana. Yang kemudian yang kelima, mengandung ketidakpastian karena lingkup proyek dapat berubah dan proyek harus meresponnya seperti terjadinya bencana alam dan lain-lainnya. Itulah 5 dari sifat proyek yang harus Anda ketahui.
Contoh proyek IT. Nah, ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu sebuah helpdesk untuk sebuah departemen. Yang kedua, sebuah tim pengembangan software menambah fitur bagi sebuah aplikasi. Contohnya, sudah ada sistem informasi siswa di kampus. Nah, di sini mungkin saja Anda bisa menambahkan beberapa fitur. Contohnya, penambahan pencarian tempat tinggal bagi mahasiswa baru. Yang ketiga, sebuah kampus meningkatkan infrastruktur teknologinya untuk menyediakan akses internet. Yang keempat, suatu perusahaan memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem baru untuk meningkatkan produktivitas penjualannya. Yang kelima, sebuah jaringan televisi mengembangkan sistem yang memungkinkan pemirsa memilih kontestan dan memberikan umpan balik pada programnya. Pembatasan proyek. Setiap proyek dibatasi dengan cara yang berbeda. Pembatasan proyek. Setiap proyek dibatasi dalam cara yang berbeda, yaitu yang pertama, ada skop. Apa yang maksud dengan skop? Pekerjaan apa yang harus diselesaikan. Yang kedua, time, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya berapa lama. Yang ketiga yaitu berapa biaya dalam pengerjaan proyek tadi. Dengan adanya 3 hal ini, maka akan tercapai sebuah target atau sebuah proyek yang sukses. Tujuan dari manajemen proyek perangkat lunak. Ketiga hal tersebut harus berjalan dengan seimbang agar tercapainya suatu tujuan atau hasil yang telah direncanakan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan kerugian seperti yang pertama, penambahan biaya. Jika proyek tidak terlaksana tepat waktu, otomatis akan menambah biaya. Setidaknya adalah penambahan upah bagi sumber daya manusia. Yang kedua, kehilangan kesempatan produk memasuki pasar. Nah, setiap produk yang dibuat itu biasanya memiliki masanya. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari si klien. Nah, kalau seandainya proyek tadi sudah lama, tidak selesai-selesai juga, otomatis si klien tidak mau menunggu. Sehingga produk yang dibuat tidak laku di pasaran atau tidak ada lagi kepercayaan dari si klien, si pemesan produk. Nah, tugas manajer proyek adalah melakukan penyeimbangan dari ketiga hal tersebut, yaitu skop, waktu, dan cost atau biaya. 4 hal penting yang berkaitan langsung dengan MPPL yaitu dikenal dengan 4P. Apa itu 4P? Yaitu personal, proses, produk, dan proyek. Personal adalah elemen terpenting dalam mendukung keberhasilan sebuah proyek. Proses suatu serangkaian kerangka kerja dalam mengembangkan perangkat lunak. Produk, perangkat lunak yang dibangun. Proyek, semua kebutuhan kerja untuk membuat produk yang nyata. Itulah 4P yang dikenal dalam manajemen proyek perangkat lunak. Personil. Nah, 5 kategori personil dalam pembangunan perangkat lunak, yaitu yang pertama, manajer senior adalah pembuat kebijakan, keputusan, dan strategi dalam proyek. Manajer proyek bertanggung jawab dalam mengurus proyek dan memilih praktisi sesuai posisi masing-masing. Yang ketiga, praktisi, yaitu orang yang mengerjakan perangkat lunak. Yang keempat, klien, pemberi kerja dan penentu kebutuhan perangkat lunak. Yang kelima yaitu user, orang yang menggunakan produk atau perangkat lunak yang telah dibangun tadi. Itulah 5 personil dalam pembangunan perangkat lunak. Determinant of project success atau penentu keberhasilan proyek. Nah, ada 4 faktor penentu keberhasilan sebuah proyek. Yang pertama yaitu budget. Budget atau disebut juga dengan biaya. Setiap proyek tergantung pada biaya ataupun anggarannya. Banyak sekali peneliti menilai biaya sebagai kriteria keberhasilan yang sangat penting, di mana perencanaan anggaran biaya dan estimasi biaya yang tepat telah disebutkan sebagai faktor keberhasilan sebuah proyek. Yang kedua yaitu schedule atau disebut juga dengan jadwal atau waktu. Lebih dari setengah dari 30 referensi menunjukkan waktu sebagai salah satu kriteria keberhasilan proyek yang paling penting untuk setiap proyek. Waktu adalah kriteria yang digunakan sebagai patokan keberhasilan sebuah proyek. Yang ketiga yaitu client
acceptance atau penerimaan klien atau kepuasan dari pihak si pembuat. Kepuasan para pihak adalah kriteria keberhasilan proyek yang paling penting sebagai pengukuran kriteria keberhasilan dalam proyek. Kepuasan para pihak, baik internal maupun eksternal termasuk pemilik, kontraktor, manajer, dan lain-lain, dengan hasil akhir sebagai kriteria keberhasilan proyek. Yang keempat yaitu performance atau kualitas mutu. Apakah itu menyangkut produk atau proses, telah dianggap baik sebagai kriteria keberhasilan proyek dan faktor oleh sebagai peneliti. Beberapa peneliti menamakannya kinerja kualitas dan dianggap sebagai kriteria keberhasilan proyek yang sangat besar. Selain itu, beberapa peneliti lain menunjukkan kualitas sebagai kriteria dengan nama kualitas produk. Di sisi lain, beberapa peneliti lain menganggap proses manajemen mutu sebagai faktor keberhasilan proyek yang memfasilitasi keberhasilan kriteria lain. 4 dimensi of project success importance, atau 4 dimensi pentingnya keberhasilan sebuah proyek. Yang pertama yaitu efisiensi proyek. Seberapa efisien proyek yang dilaksanakan. Yang kedua, dampak pada pelanggan. Apakah pelanggan kita sangat puas atau biasa-biasa saja? Yang ketiga, sukses bisnis atau bisnis yang sukses. Dan yang keempat, mempersiapkan masa depan. Persiapan untuk proyek-proyek yang berikutnya. Manajemen merupakan fungsi disiplin dan tugas yang harus dikerjakan atau dilakukan manajer atau profesional dalam disiplin praktisi dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan tugasnya. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur manajemen ada 5M. 1. Man atau manusia. Yang kedua, material atau bahan proyek. Yang ketiga, mesin, termasuk peralatan, fasilitas, dan energi. Yang keempat, money atau uang. Yang kelima yaitu metode yang digunakan. Seorang manajer proyek harus bisa mengendalikan 3 hal. Yang pertama yaitu schedule atau jadwal. Yang kedua, kinerja hasil proyek atau performance. Yang ketiga yaitu cost. Project stakeholder. Stakeholder proyek adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas proyek. Stakeholder termasuk sponsor proyek atau yang memberikan pembiayaan terhadap sebuah proyek. Yang kedua, manajer proyek. Ketiga, tim proyek. Yang keempat, staf pendukung. Yang kelima, customer. 6, user atau pengguna. Dan yang terakhir adalah supplier atau pemasok. Tanggung jawab seorang manajer proyek. Yang pertama, memilih tim proyek. Yang kedua, membuat tujuan proyek dan perencanaan untuk dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan aktivitas manajemen risiko. Yang keempat, estimasi biaya dan budgeting. Yang kelima, penjadwalan proyek. Dan yang keenam, mengelola sumber daya. Keterampilan dan kompetensi seorang manajer proyek. Yang pertama yaitu people skill atau keterampilan. Jadi seseorang manajer proyek harus memiliki sebuah keterampilan atau sebuah keahlian yang harus dia miliki. Yang kedua, leadership atau kepemimpinan. Dia harus bisa mengendalikan semua tim proyek dan semua tim stakeholder proyek. Yang ketiga, listening, yaitu mendengarkan. Seorang manajer proyek yang bagus, dia bisa mendengarkan arahan, petunjuk, atau masukan dari bawahannya. Yang keempat, integrity, ethical behavior, and consistent, yaitu integritas, perilaku etis, dan konsisten. Yang kelima, strong at building trust, yaitu kuat dalam membangun kepercayaan. Nah, jadi seorang manajer proyek dia harus bisa membangun kepercayaan terhadap sponsor, customer, klien, dan user. Yang keenam, komunikasi verbal atau verbal communication. Dia harus bisa
berkomunikasi secara verbal dengan semua stakeholder. 7. Strong at building team. Kuat dalam membangun sebuah tim, itu sudah pasti. Yang ke-8, conflict resolution dan konflik management. Dia harus bisa menyelesaikan konflik dan memanage sebuah konflik. Ke-9, critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan bisa melakukan pemecahan terhadap masalah atau menyelesaikan masalah. 10. Understand balance priority. Memahami dan menyeimbangkan semua prioritas proyek. Itulah 10 keterampilan dan kompetensi manajer proyek. Importance of leadership skill. Pentingnya keterampilan kepemimpinan. Yang pertama, effective project manager provide leadership by example. Seorang manajer proyek yang efektif memberikan kepemimpinan dengan contoh. Jadi seorang manajer proyek yang baik, dia harus memberikan sebuah contoh, bukan sebuah perintah. Yang kedua, a leader focus on long-term goal and big picture objective while inspiring people to reach those goal. Seorang pemimpin berfokus pada tujuan jangka panjang dan gambaran besar tujuan sekaligus menginspirasi orang atau tim untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, a manager deal with the day-to-day detail of meeting specific goal. Manajer berurusan dengan rincian rapat sehari-hari tujuan spesifik. Yang keempat, project manager often take on the role of both leader and manager. Manajer proyek sering mengambil peran kedua pemimpin dan seorang manajer. Tugas manajer proyek. Hasil survei mengenai tugas yang paling menantang bagi manajer proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan dengan deadline sesuai dengan tepat waktu. Ini dengan hasil survei 85%. Yang kedua, dapat menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya. Hasil survei 83%. Mengkomunikasikan secara efektif di antara tugas grup 80%. Meningkatkan komitmen dari anggota tim 74%. Menjaga milestone yang terukur 70%. Dapat menyelesaikan dengan perubahan yang terjadi 60%. Mengerjakan perencanaan proyek dengan kesepakatan dengan anggota tim 57%. Meningkatkan komitmen dari manajemen 45%. Menghadapi konflik 42%. Dan yang terakhir, mengatur vendor dan subkontraktor 38%. Dari hasil survei ini dijelaskan bahwa tugas manajer proyek yang paling penting adalah dapat menyelesaikan sesuai dengan deadline. Project Management Framework. Nah, perhatikan pada gambar. Ada 9 area pengetahuan sebuah proyek. Yang pertama yaitu 4 pilar area pengetahuan menuntun pada tujuan-tujuan proyek spesifik terhadap skop, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen quality. Kemudian 4 area pengetahuan yang memfasilitasi adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek seperti manajemen sumber daya atau HR manajemen, komunikasi manajemen, manajemen risiko, manajemen keadaan, brosur manajemen. Proyek integration manajemen mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan lainnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Semua area pengetahuan tersebut sangatlah penting untuk mencapai sebuah proyek yang sukses. Nah, inilah penjelasan dari gambar tadi. Program adalah kelompok proyek terkait yang dikelola dalam cara terkoordinasi untuk mendapatkan manfaat dan kontrol tidak tersedia secara individual. Manajer program mengawasi program dan sering bertindak sebagai bos untuk manajer proyek. Perhatikan perbedaan antara proyek dengan program. Nah, dalam satu buah program itu terdapat beberapa proyek.
seperti proyek A, proyek B, proyek C, dan proyek D. Jadi ruang lingkup program di sini lebih besar dibanding dengan proyek. Kategori proyek perangkat lunak. Proyek dapat dikategorikan berdasarkan orientasinya. Yang pertama yaitu produk. Proyek membuat produk yang detailnya ditentukan oleh klien dan klien bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Yang kedua, tujuan. Proyek diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya berhubungan dengan level service atau pelayanan. Masalah proyek perangkat lunak. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi dalam proyek perangkat lunak. Yang pertama yaitu spesifikasi pekerjaan yang kurang. Kedua, manajemen mengabaikan information teknologi atau perkembangan teknologi terbaruan. Yang ketiga, pengetahuan area aplikasi yang kurang. Keempat, update dokumentasi yang kurang, yaitu melakukan dokumentasi setiap perubahan-perubahan terhadap proyek, mulai dari awal proyek berjalan sampai proyek berakhir. Yang kelima, aktivitas sebelumnya yang tidak lengkap pada waktunya, termasuk pengiriman perangkat yang terlambat. Yang keenam, komunikasi antara teknisi dengan user yang kurang. Karena apa? Karena teknisi dengan user belum bisa ditemukan pada saat pelaksanaan proyek. User akan bisa menggunakan aplikasi yang dibuat teknisi setelah teknisi menyelesaikannya. Selanjutnya, komunikasi yang kurang menyebabkan duplikasi pekerjaan. Komitmen yang kurang khususnya ketika proyek terikat pada satu orang kemudian keluar. Seperti yang kita ketahui dalam sebuah proyek adanya stakeholder atau teknisi yang keluar. Sehingga untuk membangun sebuah aplikasi harus dimulai dari awal lagi. Selanjutnya, kemampuan keahlian teknikal yang kurang. Perubahan kebutuhan hukum seperti perundang-undangan yang selalu berubah. Kemudian perubahan lingkungan perangkat lunak seperti perubahan terhadap area kerja dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, tekanan deadline, yaitu tekanan waktu penyelesaian proyek. Selanjutnya, pengendalian kualitas yang kurang. Selanjutnya, manajemen jarak yang jauh. Dan terakhir adalah pelatihan yang kurang terhadap aplikasi perangkat lunak yang dibuat. IT Project Success. Keberhasilan proyek IT dapat diukur melalui yang pertama, kualitas sistem. Apakah kualitas sistem tersebut bagus atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nah, di sana menentukan keberhasilan terhadap proyek IT. Yang kedua, information quality, yaitu kualitas informasi yang diberikan sistem yang dibuat tadi, apakah bermanfaat atau tidak. Yang ketiga, use atau penggunaan atau pemakaian, apakah pemakaian baik atau tidak. Yang keempat, user satisfaction, kepuasan pengguna. Nah, kepuasan pengguna ini bisa dilihat dari sistem quality dan information quality. Jika kualitasnya bagus, informasi yang diberikan juga bagus, maka kepuasan pengguna juga bagus. Selanjutnya yang kelima yaitu individual impact, dampak individu. Contohnya di sini, jika kita membangun sebuah aplikasi terhadap sebuah perusahaan, apakah dengan menggunakan aplikasi tersebut perusahaan tadi terbantu atau tidak? Jika dia terbantu, maka akan berdampak terhadap perusahaan tersebut. Contohnya meringankan pekerjaan baik karyawannya. Yaitu organization impact, yaitu dampak terhadap organisasi tadi, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi jika kualitasnya bagus dan informasi yang diberikan juga bagus, maka akan menjadi sebuah kepuasan penggunaan, sehingga memiliki dampak terhadap individu atau organisasi. Jadi kalau seandainya Ananda membuat sebuah aplikasi, maka 6 kategori inilah yang akan dikatakan bahwa apakah Ananda sudah berhasil atau sukses dalam sebuah proyek.
informasi teknologi. What help project success? Apa yang membantu sebuah proyek berhasil? Yang pertama, executive support, yaitu dukungan yang eksekutif, baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, user involvement, keterlibatan pengguna. Jadi dalam membangun sebuah proyek, di sini Anda harus melibatkan si pemakai sistem tadi, supaya lebih jelas apa saja kebutuhan dari si pengguna. Yang ketiga, experience project manager, manajer proyek yang berpengalaman. 4, clear business objective, yaitu bersihkan tujuan bisnis sesuai dengan kebutuhan, kemudian sesuai dengan tujuan, sesuai dengan scope, kemudian sesuai dengan waktu dan lain-lainnya. Yang kelima, minimize scope, ruang lingkup yang diminimalkan. Jadi semakin sedikit ruang lingkup pekerjaan proyek, maka proyek tersebut akan mudah atau semakin mudah kita untuk mencapai sebuah kesuksesannya. Yang keenam, standar software infrastruktur. Standar sebuah software itu bagaimana? Ketujuh, find basic requirement, persyaratan dasar yang tegas. Ada aturan-aturan dalam sebuah proyek, baik antara si klien dengan si user atau antara si sponsor dengan si manajer proyek. Harus ada persyaratan dasar yang tegas atau aturan yang tegas. Kedelapan, metodologi formal, metode yang digunakan. 9, reliable estimates, yaitu estimasi yang dapat diandalkan baik waktu maupun biaya. 10, other criteria success small milestone proper planning, yaitu kriteria lain seperti tonggak kecil atau perencanaan yang tepat. 11, kompeten staff and ownership, staff yang kompeten dan kepemilikan. Alat dan teknik manajemen proyek. Alat dan teknik manajemen proyek membantu manajer proyek dan timnya dalam berbagai aspek dari manajer proyek. Alat dan teknik yang spesifik termasuk 1, pernyataan lingkup kerja dan WBS, Work Based Structure atau ruang lingkup. Gantt chart, diagram jaringan, critical path analysis, pencaralan critical chain atau waktu. Nanti ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Apa itu Gantt chart, diagram jaringan seperti apa, critical path analysis seperti apa. Yang terakhir adalah perkiraan biaya dan earned value management. Project life cycle. Nah, di sini pada gambar bisa Anda lihat bahwa dalam melakukan ini adalah perbandingan antara manusia atau waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah proyek. Nah, perhatikan pada conceptualization, yaitu pengkonsepan sebuah proyek. Maka orang atau waktu yang dibutuhkannya adalah sedikit. Kemudian dalam bidang perencanaan, manpower atau orang waktu itu mulai meningkat dalam melaksanakan sebuah planning. Ketiga yaitu eksekusi proyek. Di sini sangat dibutuhkan sekali banyak orang dan waktu yang cukup lama. Yang terakhir yaitu termination atau finishing dalam sebuah proyek. Maka di sini jumlah orang dan waktunya sudah mulai berkurang. Itulah project life cycle. Project life cycle-nya yaitu bisa dilihat pada grafik mulai dari start, initiation atau inisiasi dalam sebuah proyek, maka dia akan tinggi sebentar, kemudian pada saat planning dia tidak ada, eksekusi dia tidak ada, dan muncul di saat finishing. Kemudian planning itu dimulai yang paling tinggi itu di kedua setelah inisiasi. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah eksekusi yang paling tinggi, dan terakhir adalah kemudian monitoring control, itu berjalannya waktu, dan ini terjadi pada saat eksekusi berjalan. Selanjutnya itu closure,
terjadi pada saat finishing. Tahapan rekayasa perangkat lunak. Tahapan rekayasa perangkat lunak yaitu yang pertama inisiasi, perencanaan, pelaksanaan. Nah, pada saat perencanaan dan pelaksanaan ini terjadi pengendalian, termasuk pada saat penutupan juga dilakukan pengendalian seperti tugas dari manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan controlling. Nah, maka controlling inilah terjadi pada 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, penutupan. Sedangkan pada tahap inisiasi itu belum ada pengendalian. Yang pertama, tahap inisiasi. Proyek sedang dalam proses untuk dipilih atau disetujui, disponsori, didanai, dan diluncurkan. Jadi ini adalah tahap yang pertama. Tahap ini meliputi mengenali dan memulai proyek baru. Tujuan utama adalah memilih dan memulai proyek secara formal. Personel yang terlibat dalam tahap inisiasi yaitu yang pertama manajer senior dan klien. Output dari tahap ini adalah yang pertama menyelesaikan business case, yang kedua menetapkan manajer proyek, yang ketiga identifikasi stakeholder utama, yang keempat menyelesaikan piagam proyek dan mendapatkan tanda tangan persetujuan proyek. Selanjutnya tahap inisiasi yaitu melakukan pemilihan manajer proyek atau manajer tim. Kemampuan yang dibutuhkan manajer proyek seperti yang pertama problem solving, kemampuan manajer dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Kedua, budgeting and cost skill, kemampuan dalam hal membuat anggaran biaya proyek, analisa kelayakan investasi, proyek berjalan secara optimal sesuai keinginan penyedia dana. Yang ketiga, scheduling and time management skill, kemampuan untuk menjadwalkan proyek. Di sini manajer proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu secara baik agar proyek dapat selesai secara tepat. Yang ketiga, technical skill. Kemampuan teknis melingkupi pengetahuan dan pengalaman dalam hal proyek itu sendiri. Yang kelima, leadership skill, kemampuan kepemimpinan. Apa yang dilakukan oleh manajer proyek menandakan bagaimana seharusnya orang lain atau timnya bekerja. Dengan ini manajer proyek dapat mempengaruhi bagaimana orang lain dapat bertindak dan bereaksi terhadap isu-isu proyek. Nah, selanjutnya kemampuan manajer proyek atau manajer tim yaitu resource management and human relation skill. Mampu menempatkan sumber daya sesuai dengan keahlian masing-masing dan menjadwalkannya. Yang keempat, communication skill, adanya komunikasi yang efektif antara manajer proyek dengan timnya. Selanjutnya negotiating skill. Kemampuan negosiasi juga memerlukan strategi dalam menarik simpati dan dukungan manajemen atas atau sponsor mereka. Selanjutnya marketing, contracting, customer relation skill. Kemampuan menjual tidak hanya dimiliki oleh marketer saja. Akan tetapi manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk memasarkan hasil proyeknya. Tahap perencanaan. Tujuan utama pada tahap ini adalah memberikan panduan pelaksanaan. Personel yang terlibat yaitu manajer proyek sendiri. Output yang dikeluarkan dari tahap perencanaan adalah yang pertama rencana proyek, yang kedua contracting, ketiga pernyataan ruang lingkup atau scope, yang keempat work breakdown structure, yang kelima jadwal proyek, yang kelima jadwal proyek atau scheduling dalam bentuk Gantt chart dan semua dependensi dan resource sudah dimasukkan.
Yang kelima, daftar risiko yang keenam, daftar risiko yang sudah diprioritaskan. Tahapan perencanaan. Perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup proyek. Rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Tujuan perencana proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Tahap pelaksanaan. Tahap yang biasanya membutuhkan waktu resource paling banyak karena hasil akhir dari proyek dikerjakan atau diproduksi pada tahap ini. Personel yang terlibat, praktisi, klien, user. Jadi yang bekerja dalam tahap pelaksanaan ini adalah 3 orang atau 3 tim, yaitu praktisi, klien, dan user. Output dari tahap pelaksanaan yaitu hasil pekerjaan atau hasil proyek. Manajer proyek harus menggunakan keahlian kepemimpinannya untuk mengatasi banyak tantangan yang terjadi selama tahap pelaksanaan ini. Karena pada saat tahap pelaksanaan di sini, fungsi dari seorang manajer proyek adalah controlling atau pengawasan terhadap pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. Nah, inilah tahap pengendalian. Pengendalian dilakukan pada semua kelompok proses yang lain dan terjadi pada semua tahapan dalam siklus hidup proyek. Pengendalian meliputi perhitungan progres atau perkembangan. Yang kedua, mengamati adanya pergeseran dari rencana awal. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah perbaikan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan, baik dari tahap pelaksanaan maupun tahap penutupan. Personel yang terlibat yaitu manajer senior dan manajer tim. Output dari tahap pengendalian yaitu mencakup laporan status dan perkembangan. Output dari tahap pengendalian yaitu mencakup laporan status dan perkembangan. Selama tim proyek mengerjakan tugasnya, seorang manajer proyek harus terus mengontrol tahap penutupan. Proses penutupan meliputi yang pertama, mendapatkan persetujuan dari stakeholder dan customer klien atas produk final yang dihasilkan. Kedua, membawa proyek secara teratur ke tahap akhir. Personel yang terlibat yaitu klien, manajer senior, dan manajer proyek. Output dari tahap penutupan yaitu arsip proyek, laporan dan presentasi akhir serta pelajaran yang diperoleh. Walaupun proyek tidak selesai, tetap harus ditutup untuk menjadi bahan pelajaran di masa mendatang. Contohnya adanya proyek yang tidak gagal. Contohnya di sini adalah adanya proyek yang gagal atau tidak berhasil. Maka di sini manajer proyek harus menjelaskan kepada seluruh tim bahwa apa saja penyebab kegagalan dari proyek ini supaya tidak terjadi lagi dan menjadi bahan pelajaran di masa yang akan datang. Project versus product life cycle. Nah, project life cycle dengan produk. Nah, perbedaan antara siklus proyek dengan siklus sebuah produk. Nah, proyek dapat dipandang sebagai kegiatan yang terkait dengan kelayakan proyek, diikuti dengan kegiatan yang terkait dengan akuisisi proyek atau proyek diterima dan dilaksanakan, dan fokus pada hasil kerja. Sedangkan pada produk, kegiatan dalam proyek yang terkait dengan produk proyek mengikuti siklus hidup produk. Sifatnya bervariasi tergantung dari produk proyek. Nah, dalam perspektif IT, project life cycle yaitu yang pertama discovery fase discovery, konsep fase, design fase, execution fase, quality assurance fase, implementation fase, dan closure fase. Nah, ketujuh perspektif IT ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan yang kedua. Silakan Ananda lihat lagi jika ada keraguan.
Dan begitu juga dengan product life cycle, yaitu model waterfall, tahapan linear, model spiral, tahapan iteratif, dan model RAD atau Rapid Application Development, perencanaan kebutuhan, desain, konstruksi, pengalihan sistem atau cut over. Yang terakhir adalah model dengan prototype. Apa itu model waterfall, spiral, RAD, dan prototype? Itu bisa Anda lihat di catatan Anda masing-masing, karena ini sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Tujuan manajemen proyek yang pertama adalah bisa melakukan efisiensi baik terhadap biaya, sumber daya, dan waktu. Yang kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Meningkatkan kualitas proyek karena adanya jaminan mutu terhadap pelaksanaan proyek, karena ada kontrol di dalam proyek. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Ini sudah jelas karena efisiensi jika terjadi maka akan meningkatkan produktivitas. Dapat menekan risiko yang timbul. Yang keenam, yaitu koordinasi internal menjadi lebih baik. Ketujuh, meningkatkan semangat, tanggung jawab, serta loyalitas tim terhadap proyek, yaitu dengan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim. Itulah tujuan dari manajemen proyek. Nah, perhatikan pada gambar yang muncul. Maka di sini harus ada beberapa tahapan gambar. Yang pertama itu adalah gambar sebuah ayunan yang diminta oleh seorang marketing. Kemudian si sales atau bagian pembelian membuat order. Nah, perhatikan apakah sama yang diminta marketing dengan yang diorder oleh sales. Berbeda, yaitu di sini talinya 2, yang diorder 3. Kemudian engineering melakukan desain. Nah, desain engineering di sini juga berbeda. Kemudian data processing programnya dibuat seperti ini. Dan service install, pelayanan pengaplikasiannya dibuat seperti ini. Sedangkan yang diorder oleh seorang customer adalah seperti ini. Nah, jika ini terjadi, maka inilah yang disebut dengan proyek gagal, atau karena tidak adanya planning dari awal dan adanya miskomunikasi antar masing-masing stakeholder yang berbeda. Itulah pentingnya manajemen proyek. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.